Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yuliani dengan NIM 2302010102339, program studi PJJ S1 Manajemen kelas MJ701. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester genap tahun 2026 mata kuliah Manajemen Strategik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syamsul Hidayat SE, SPD, MPD, MM, CHRO, CFTR. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi dari analisis kegagalan manajemen strategik dan tata kelola operasional PT Nyonya Menir. Profil singkat perusahaan. Profil singkat perusahaan, nama perusahaan merupakan PT Nyonya Menir, sebelumnya Jamu Capotret Nyonya Menir. Tahun berdiri tahun 1919, pendiri Lauping Niau lebih dikenal sebagai Nyonya Menir. Lokasi kantor pusat berada di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Sektor industri manufaktur, farmasi atau jamu dan obat tradisional. Produk unggulan, jamu habis bersalin, minyak telon, jamu galian singset, dan ratusan varian jamu serta kapsul. Status hukum akhir dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Agustus tahun 2017. Pembahasan yang pertama adalah latar belakang masalah. Indonesia memiliki kekayaan budaya berupa pengobatan tradisional. Salah satunya adalah industri jamu. Di tengah persaingan pasar, PT Nyonya Menir yang berdiri sejak tahun 1919 di Semarang berhasil tumbuh menjadi pelopor sekaligus ikon industri jamu nasional. Selama hampir 1 abad, perusahaan ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan bisnis keluarga, tetapi juga pilar pelestarian warisan budaya Indonesia yang mampu menerabos pasar internasional. Namun, kejayaan tersebut berakhir tragis pada tanggal 3 Agustus 2017. Pengadilan Negeri Semarang resmi menyatakan PT Nyonya Menir pilot setelah mengabulkan gugatan pembatalan perjanjian perdamaian homologis yang diajukan oleh salah satu kreditur. Perusahaan ini dinilai gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah kepada para kreditur, pemasok, hingga pemenuhan hak-hak karyawan. Kejatuhan perusahaan legendaris ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan akumulasi dari berbagai penuduhan, berbagai persoalan kompleks. Konflik internal keluarga, lambatnya inovasi produk, pergeseran tren konsumen, hingga manajemen arus kas yang buruk, memicu penumpukan utang yang berujung pada gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU. Kasus kepailitan PT Nyonya Menir menjadi fenomena penting dalam dunia bisnis di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa reputasi besar dan usia perusahaan yang matang tidak menjamin kelangsungan bisnis tanpa adanya tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dan kemampuan adaptasi yang lincah. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam kasus ini adalah: yang pertama, sengketa internal. Konflik pengelola manajemen antar generasi dalam internal keluarga yang menghambat pengambilan keputusan strategis perusahaan. Yang kedua, strategi inovasi. Keterlambatan dalam mengadopsi modernisasi teknologi produksi dan strategi pemasaran digital guna menjangkau pasar modern. Yang ketiga, pergeseran pasar. Kegagalan produk tradisional dalam mempertahankan relevansinya di mata generasi muda yang lebih memilih produk herbal instan. Krisis finansial. Kegagalan tata kelola keuangan atau financial distress yang menyebabkan penumpukan utang pada pihak ketiga dan kreditur. Yang keempat adalah kegagalan homologis. Ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kesepakatan rencana perdamaian atau PKPU yang memicu jatuhnya vonis pilot. Yang terakhir adalah dampak sosial, terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang mengancam kesejahteraan ratusan buruh dan karyawan pabrik. Tujuan pembahasan. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari pembahasan kasus ini adalah: yang pertama, menganalisis penyebab finansial untuk mengetahui dan mengkaji faktor keuangan atau financial distress yang menyebabkan penumpukan utang dan kegagalan likuiditas pada PT Nyonya Menir. Lalu mengevaluasi manajemen konflik untuk memahami dampak sengketa internal antar generasi dalam bisnis keluarga terhadap keberlangsungan operasional perusahaan. Kemudian menilai strategi adaptasi pasar untuk mengidentifikasi kelemahan strategi inovasi produk dan pemasaran PT Nyonya Menir dalam menghadapi pergeseran tren konsumen modern. Mengkaji aspek hukum kepailitan, yaitu untuk menganalisis proses hukum pembatalan perjanjian perdamaian homologasi dalam PKPU yang berujung pada vonis pilot pada pengadilan negeri. Kemudian merumuskan pembelajaran bisnis
untuk memberikan rekomendasi dan acuan bagi pelaku bisnis keluarga serta industri jamu tradisional lainnya mengenai pentingnya tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Selanjutnya adalah kronologi kejatuhan PT Nyonya Menir. Yang pertama terjadi pada tahun 1984 sampai dengan tahun 2000 yang merupakan akar konflik internal. Setelah generasi pertama Nyonya Menir wafat, terjadi krisis kepemimpinan berkepanjangan pada generasi kedua dan ketiga. Sengketa antar keluarga ini menyita banyak energi, waktu, dan biaya, sehingga fokus operasional bisnis dan inovasi produk terabaikan. Kemudian pada tahun 2014 sampai tahun 2015, gugatan PKPU pertama. Perusahaan ini mulai mengalami kesulitan likuiditas akut dan gagal membayar hutang kepada para pemasok bahan baku serta kreditur. Pada tahun 2015, salah satu kreditur asal Ponorogo mengajukan gugatan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU di Pengadilan Negeri Semarang. Kemudian pada tahun 2015 terjadi perjanjian atau perdamaian homologasi. Proses PKPU berakhir damai. PT Nyonya Menir dan para kreditur menyepakati rencana perdamaian homologasi. Perusahaan berkomitmen melunasi total hutang sebesar lebih dari 267 miliar rupiah secara bertahap kepada dalam jangka waktu yang ditentukan. Kemudian pada tahun 2015 sampai tahun 2017, Wan prestasi berkelanjutan. Selama masa tenggang, PT Nyonya Menir terbukti gagal memenuhi gaji pembayaran Wan prestasi sesuai jadwal yang disepakati dalam perjanjian homologasi. Operasional pabrik semakin tersendat dan hutang semakin menumpuk. Dan puncaknya terjadi pada tanggal 3 Agustus 2017, vonis pilot. Karena kewajiban tidak kunjung dibayar, salah satu kreditur PT Antara Surya Jaya mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian. Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau Niaga Semarang mengabulkan gugatan tersebut dan resmi menyatakan PT Nyonya Menir pilot. Penyebab terjadinya pilot yang pertama menurut aspek hukum atau yuridis. Berdasarkan regulasi hukum kepailitan di Indonesia atau UU nomor 37 tahun 2004, suatu entitas dapat dijatuhkan vonis pilot oleh pengadilan niaga jika memenuhi syarat mutlak sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai dua kreditur atau lebih. Debitur tidak hanya berhutang pada satu, melainkan minimal dua pihak yang memberi pinjaman. Gagal membayar minimal satu hutang pada minimal satu hutang yang telah jatuh tempo atau jatuh waktu dan dapat ditagih namun tidak dibayarkan oleh debitur. Kemudian kegagalan permohonan PKPU. Debitur gagal mencapai kesepakatan damai homologasi dengan para kreditur selama proses penundaan kewajiban PT pembayaran utang atau PKPU. Penyebab menurut aspek bisnis dan manajemen atau faktor internal. Faktor internal merupakan salah satu pengelolaan dari dalam perusahaan yang memicu terjadinya krisis keuangan atau financial distress. Yang pertama, manajemen arus kas yang buruk. Ketidakmampuan mengelola perputaran uang di mana pengeluaran operasional dan cicilan utang lebih besar daripada pendapatan perusahaan. Kemudian, stagnasi dan gagal berinovasi. Perusahaan terlalu nyaman dengan kesuksesan masa lalu sehingga produk kehilangan relevansi, ketinggalan zaman, dan ditinggalkan oleh konsumen. Kemudian konflik internal atau bisnis keluarga, sengketa atau perebutan kekuasaan di jajaran manajemen terutama pada bisnis keluarga yang membuat pengambilan keputusan strategis menjadi lumpuh. Yang selanjutnya, ekspansi yang terlalu agresif, melakukan perluasan bisnis atau investasi besar menggunakan dana hutang tanpa perhitungan matang mengenai potensi pengambilan modal atau return on investment. Kemudian yang ketiga adalah penyebab kepailitan PT Nyonya Menir menurut aspek ekonomi dan pasar atau faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan tekanan dari luar terkendali perusahaan yang memburuk kondisi finansialnya. Yang pertama adalah persaingan pasar yang ketat. Munculnya kompetitor baru yang lebih efisien, lebih murah, atau menawarkan teknologi yang jauh lebih modern. Kemudian perubahan tren perilaku konsumen, pergeseran selera masyarakat secara drastis. Misalnya peralihan dari belanja fisik ke online atau dari produk konvensional ke praktis. Krisis ekonomi global atau nasional. Faktor mikroekonomi seperti inflasi tinggi, melemahnya nilai tukar mata uang, atau kebijakan regulasi pemerintah yang mempersulit ruang gerak industri tertentu. Dampak kepailitan PT Nyonya Menir. Kepailitan perusahaan yang telah berusia hampir 1 abad ini membawa efek domino yang sangat besar bagi berbagai pihak. Yang pertama adalah dampak sosial dan ketenaga kerjaan. PHK massal, penghentian total operasional pabrik mengakibatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK seketika terhadap sekitar 1.100 hingga 1.300 buruh dan karyawan. Tunggakan hak karyawan, munculnya gejolak sosial karena perusahaan belum melunasi pihak
melunasi hak-hak normatif karyawan, termasuk tunggakan gaji, uang pesangon, dan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang bernilai miliaran rupiah. Kemudian dampak yang kedua adalah dampak bagi kreditur dan pemasok atau vendor. Ketidakpastian pelunasan hutang, pemasok bahan baku lokal atau petani jamu, dan pengepul empon-empon serta lembaga perbankan mengalami kerugian besar karena dana mereka tertahan. Yang kedua adalah proses likuiditas yang lama. Para kreditur harus mengantri dalam proses kepailitan untuk mendapatkan pembagian hasil penjualan aset yang nilainya belum tentu cukup untuk menutup seluruh total hutang perusahaan. Kemudian dampak bagi industri jamu dan warisan budaya. Yang pertama adalah kehilangan ikon nasional. Runtuhnya Nyonya Menir menjadi pukulan telak bagi citra industri jamu tradisional Indonesia di mata dunia internasional. Pelajaran bagi bisnis keluarga atau family business. Kasus ini menjadi studi kasus nyata di berbagai universitas mengenai bahaya laten konflik internal dan buruknya good corporate governance atau GCG pada korporasi berbasis keluarga. Yang terakhir, dampak terhadap aset dan hak merek dagang. Penyitaan dan lelang aset, seluruh aset fisik seperti tanah, bangunan pabrik di Semarang, dan mesin-mesin produksi disita oleh kurator untuk dilelang secara terbuka. Pengalihan hak atas merek dagang seperti dagang legendaris Nyonya Menir dipisah dari bundle pilot dan akhirnya diakuisisi atau dibeli oleh perusahaan lain atau pabrik ketiga. Sehingga merek ini tidak bisa diproduksi kembali di bawah manajemen yang baru yang terpisah dari keluarga pendiri. Analisis SWOT PT Nyonya Menir. Untuk memahami posisi perusahaan sebelum dan saat mengalami terpurukan, berikut adalah analisis SWOT Strength, Weakness, Opportunity, Strength dari PT Nyonya Menir. Yang pertama, strength atau kekuatan. Ekuitas merek yang kuat memiliki reputasi sebagai pelopor industri jamu sejak tahun 1919 yang sangat melekat di hati masyarakat Indonesia. Kemudian loyalitas konsumen yang lama, memiliki basis pelanggan setia dari generasi tua yang percaya pada khasiat formulasi asli Nyonya Menir. Kemudian varian produk yang kaya, memiliki ratusan formula jamu terdaftar, mulai dari jamu seduh hingga minyak telon anak. Kemudian yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Tata kelola bisnis keluarga yang buruk. Konflik internal antar generasi atau faksi keluarga merusak efektivitas pengambilan keputusan strategis. Kemudian stagnasi inovasi. Terlambatnya melakukan modernisasi kemasan, rasa, dan varian produk yang sesuai dengan selera zaman. Kemudian manajemen keluarga yang lemah. Manajemen arus kas yang buruk memicu penumpukan hutang jangka pendek dan kegagalan membayar pemasok. Kemudian yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Trend back to nature meningkatkan kesadaran masyarakat global dan lokal terhadap produk kesehatan berbasis herbal. Yang kedua adalah pasar global atau ekspor. Peluang ekspansi yang besar ke negara-negara Asia dan Barat yang mulai melirik pengobatan alternatif timur. Kemudian digitalisasi pemasaran juga dapat dilakukan dengan pemanfaatan e-commerce dan media sosial untuk memangkas jalur distribusi nasional dan menjangkau konsumen baru. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Persaingan agresif, munculnya kompetitor modern seperti Sido muncul yang sangat agresif dalam inovasi produk pemasaran. Kemudian regulasi ketat. Aturan BPOM dan sertifikasi standar manufaktur farmasi modern membutuhkan investasi dan modal besar. Kemudian pergeseran preferensi konsumen. Generasi muda cenderung memilih produk herbal instan atau kapsul cair dibandingkan jamu seduh tradisional yang pahit. Kemudian adalah analisis manajemen strategi. Dari perspektif manajemen strategik, kejatuhan PT Nyonya Menir merupakan akibat dari kegagalan dalam 3 tahapan ini. Yang pertama, kegagalan formulasi strategi atau strategi formulation. PT Nyonya Menir terjebak dalam marketing miopia atau kemiopiaan pemasaran, di mana manajemen terlalu fokus pada produk fisik seperti jamu seduh daripada fungsi dasar yang diinginkan konsumen, kesehatan secara praktis. Ketika kompetitor mulai merumuskan strategi disverifikasi produk herbal modern, Nyonya Menir tetap bertahan pada mode konvensional tanpa arah visi yang jelas akibat konflik internal. Kemudian yang kedua adalah hambatan implementasi strategi atau strategi implementation. Struktur organisasi bisnis keluarga Nyonya Menir menjadi penghambat utama. Budaya organisasi tidak adaptif karena diwarnai sengketa perebutan kekuasaan antar generasi, terutama riwayat konflik generasi kedua dan ketiga. Akibatnya, strategi pemasaran digital atau modernisasi pabrik yang direncanakan tidak pernah bisa dieksekusi dengan baik karena tidak adanya kesepakatan dan keselarasan kepemimpinan. Yang ketiga adalah lemahnya evaluasi dan pengendalian strategi atau strategi evaluation and control.
Perusahaan gagal mendeteksi tanda-tanda bahaya financial distress sejak dini. Pengendalian internal tidak berjalan secara transparan karena ketiadaan prinsip good corporation governance atau GCG. Utang dibiarkan menumpuk melampaui kemampuan likuiditas perusahaan hingga akhirnya memicu gugatan PKPU dari kreditur. Pendekatan problem solving. Yang pertama, problem solving sebelum pilot atau langkah-langkah penyelamatan. Jika perusahaan mendeteksi penurunan kinerja dan penumpukan hutang, manajemen harus segera melakukan tindakan korektif menyeluruh, meliputi restrukturasi hutang atau financial restructuring, kemudian reprofesionalisasi organisasi atau corporate governance, dan inovasi serta pivot bisnis atau strategi turnaround. Kemudian pendekatan problem solving setelah pilot atau penyelesaian yuridis. Ketika pengadilan niaga sudah menjatuhkan vonis pilot, maka problem solving beralih dari aspek penyelamatan bisnis ke aspek penyelesaian kewajiban hukum secara adil bagi seluruh pihak yang dirugikan. Proses ini dipimpin oleh pihak ketiga yang independen bernama kurator. Langkah-langkah pemecahan masalah adalah sebagai berikut. Sita umum atau insolvensi. Kurator menyita seluruh aset dan harta kekayaan milik perusahaan debitur yang dinyatakan pilot untuk mengamankan nilai aset agar tidak dilarikan atau disalahgunakan. Kemudian pencocokan piutang. Kurator mengumpulkan seluruh kreditur, vendor, bank, buruh, karyawan, kantor pajak untuk mendata total hutang perusahaan secara pasti dan sah demi hukum. Kemudian likuidasi atau pelelangan aset. Kurator melakukan penjualan atau pelelangan aset-aset perusahaan secara terbuka untuk diubah menjadi uang tunai. Lalu pembagian hasil secara proporsional. Utang hasil lelang dibagi kepada kreditur berdasarkan urutan prioritas hukum. Kemudian selanjutnya adalah analisis kompetitor. Analisis aspek kompetitor PT Nyonya Menir menunjukkan bahwa perusahaan jamu legendaris ini gagal beradaptasi dengan pergeseran pasar, inovasi produk, dan agresivitas pesaing modern seperti PT Sido muncul, PT Industri Jamu Borobudur, dan produk farmasi herbal lainnya yang lebih cepat masuk ke ranah digital dan modern. Peta persaingan industri jamu, pesaing utama market leader PT Sido muncul Tbk, pesaing menengah tradisional PT Industri Jamu Borobudur, dan pesaing substitusi seperti suplemen dan vitamin modern serta obat-obatan farmasi over the counter. Kelemahan strategi menghadapi kompetitor, kelambatnya berinovasi, strategi pemasaran konvensional, kalah agresif dalam branding digital, kemudian manajemen internal dan finansial, konflik keluarga, serta masalah beban hutang membuat perusahaan kehilangan daya tawar. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, beberapa kesimpulan utama yang dapat saya ambil dari kasus ini adalah penyebab utama kepailitannya itu runtuhnya PT Nyonya Menir bukan disebabkan oleh penurunan minat pasar terhadap jamu, melainkan kegagalan manajemen internal dalam menyelesaikan sengketa keluarga. Kemudian kegagalan adaptasi strategik, perusahaan terjebak dalam zona nyaman sejarah masa lalu, sehingga terlambat melakukan inovasi banyak bentuk produk, digitalisasi pemasaran, serta modernisasi rantai pasok dalam menghadapi kompetitor modern. Lalu krisis finansial dalam hukum, manajemen keuangan yang buruk mempercepat timbulnya kondisi finansial distress, yang hal ini berujung pada ketidakmampuan pemenuhan komitmen rencana perdamaian PKPU sehingga Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan vonis pilot pada tanggal 3 Agustus 2017. Saran yang dapat melalui pelajaran berharga dari jatuhnya perusahaan legendaris ini, saran yang dapat direkomendasikan kepada pelaku industri sejenis atau bisnis keluarga lainnya adalah penerapan corporate governance atau perusahaan berbasis keluarga harus berani memisahkan hubungan darah dengan profesionalisme kerja. Salah satunya melakukan penyusunan konstitusi keluarga atau family constitution yang jelas guna memecah sengketa kepemimpinan. Kemudian diversifikasi dan inovasi yang berkelanjutan, pelaku industri jamu tradisional wajib bersikap lincah dalam mentransformasi produk menjadi lebih praktis. Kemudian manajemen risiko finansial yang ketat, memperketat fungsi kontrol arus kas untuk menghindari ketergantungan hutang jangka pendek kepada vendor atau pemasok bahan baku. Lalu yang terakhir adalah percepatan transformasi digital, memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi baik dari proses produksi, standar farmasi modern maupun ekosistem berbasis e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar domestik hingga ekspor. Baik, untuk menyusun presentasi ini saya mengambil beberapa sumber referensi dari internet yang telah saya tampilkan di link berikut ini. Kemudian baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.